Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giovan Puga Purnama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Persepsi Kepuasan Kerja kepada Intensi Perilaku Kerja Sambilan di Perusahaan Rintisan pada Karyawan Generasi Z dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Namun sebelumnya, izinkan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, dan juga pada dosen pembimbing skripsi kami, yaitu Bapak Ragil Sriharto, SEMM, yang mana atas bimbingannya kami berhasil melalui proses penulisan skripsi ini dengan baik, insya Allah. Berikut kami sampaikan kerangka pembahasan pada kesempatan kali ini, yang mana pada bab satu akan kita awali dari pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan pertanyaan penelitian. Yang mana pada latar belakang, izinkan kami mulai dengan sebuah statement bahwasanya era digital saat ini mendukung niat para karyawan untuk melakukan pekerjaan sambilan. Hal ini kami peroleh dari data makro yang dikeluarkan oleh BPS Republik Indonesia pada bulan Februari 2023 terkait dengan data ketenagakerjaan, yang mana menunjukkan bahwasanya 138 juta jiwa penduduk yang tergolong sebagai penduduk bekerja dalam angkatan kerja. Diketahui 36,88 juta jiwa dari 138 juta jiwa tersebut tergolong sebagai pekerja paruh waktu. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya besarnya para pekerja sambilan atau banyaknya para pekerja sambilan yang ada di Indonesia terhitung pada Februari 2023. Hal tersebut juga tidak semata-mata terjadi. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi para karyawannya, pada Ashwini et al. 2017. Yang mana salah satu program untuk menciptakan lingkungan kerja tersebut adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang remote. Maka berdasarkan perkembangan teknologi yang terjadi, mengacu terciptalah online gig working pada Di Stefano 2015. Nah, hal tersebut selaras dengan karakteristik generasi Z sebagai generasi yang multitasking, mampu melaksanakan kegiatan yang banyak dalam satu waktu tertentu, mengacu pada Fitriani 2018. Dan hal tersebut juga didukung dengan adanya pernyataan dari Putra 2016 yang menyatakan bahwasanya generasi Z adalah generasi internet. Nah, maka dari itu, perusahaan perlu menanggapi kondisi-kondisi yang ada saat ini sebagai sebuah tantangan dan ancaman, di mana karena mereka mampu untuk melaksanakan beragam kegiatan dalam satu waktu tertentu, maka probabilitas kerentanan para karyawan generasi Z untuk mampu engage dan aktif terhadap beragam tanggung jawab yang ada pada perusahaan utama mereka semakin meningkat. Hal tersebut juga tidak semata-mata terjadi karena adanya ancaman personal dalam diri mereka seperti ketidakpastian finansial yang juga dipengaruhi oleh gaya hidup mereka. Maka pekerjaan sambilan ini merupakan sebuah opsi seperti reseller dan dropshipper, terutama yang dapat dilakukan secara online atas dasar adanya komitmen yang tercipta dari perusahaan itu sendiri. Maka dari itu mengacu pada Friedman 2023, upah di atas rata-rata minimal, jam kerja yang rasional, fleksibel, serta lingkungan kerja yang baik yang dapat membantu mereka untuk puas. Dalam arti puas ini adalah tumbuh dan berkembang, mengacu pada artikel yang disampaikan oleh Friedman, menjadi sebuah key factor agar pada karyawan generasi Z ini mampu puas di perusahaan rintisan yang ada di dunia pada waktu itu. Dan dalam konteks ini kita akan mencoba menggali di Indonesia. Maka peneliti merumuskan suatu masalah, yaitu adanya peningkatan perilaku kerja sambilan yang didasarkan pada perkembangan teknologi, komitmen perusahaan yang terdukung, serta adanya ancaman ketidakpuasan generasi Z terhadap pekerjaan utamanya, yang perlu dimaknai sebagai perusahaan sebagai sebuah tantangan untuk dapat meningkatkan kepuasan mereka. Maka peneliti merumuskan beberapa tujuan dan pertanyaan penelitian, di mana tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi kepuasan kerja terhadap intensi perilaku moonlighting atau kerja sambilan pada karyawan generasi Z, dan yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi sebagai variabel pemediasi hubungan antara persepsi kepuasan kerja dengan intensi perilaku moonlighting pada karyawan generasi Z. Sehingga muncul pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah persepsi kepuasan kerja ini memiliki berpengaruh terhadap intensi perilaku moonlighting pada karyawan generasi Z?
Dan yang kedua, apakah komitmen organisasi ini berhasil memediasi hubungan antara persepsi kepuasan kerja dan intensi perilaku menelayan pada karyawan generasi Z. Maka dari itu, kami sampaikan tinjauan literatur yang terdiri dari profil variabel penelitian kami, yang mana adalah kepuasan kerja yang kelak akan diolah sebagai variabel independen atau variabel bebas, yang didefinisikan oleh Robin and Judge pada tahun 2015 sebagai bentuk perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi karakteristiknya sebagai karyawan. Di mana evaluasi tersebut disampaikan oleh Sugandi terdiri dari 5 faktor, yaitu gaji, kondisi pekerjaan, promosi, supervisi, serta rekan kerja. Dan yang kedua adalah variabel terikat atau variabel dependent, yang pada penelitian ini yaitu intensi perilaku kerja sambilan, yang didefinisikan mengacu pada Dongeri 2022 sebagai sebuah bentuk praktik bekerja untuk organisasi lain, serta berkomitmen pada suatu perusahaan sebagai tempat kerja utama biasanya tanpa sepengetahuan pemberi kerja. Intensi perilaku kerja sambilan ini memiliki 2 dimensi, teman-teman. Bapak Ibu. Yang pertama adalah komitmen uh, konflik dan non-konflik, mohon maaf. Di mana perbedaan antara keduanya ini diketahui adanya pelanggaran dari segi waktu, profesionalisme, komitmen, dan etika yang dialami oleh para pekerja sambilan pada dimensi konflik ini. Namun pada dimensi non-konflik ini terdapat uh, sisa waktu, sisa komitmen, sisa profesionalisme, dan sisa etika yang sedikit yang dimiliki oleh pekerja sambilan non-konflik terhadap pekerjaan utama mereka. Dan yang terakhir yaitu variabel intervening, komitmen organisasional, diketahui didefinisikan sebagai ikatan psikologis yang dimiliki oleh seseorang karyawan terhadap organisasinya, yang terbagi atas 3 dimensi, yaitu afektif, yang merupakan hubungan emosional atau hubungan afektif yang dimiliki oleh karyawan terhadap organisasinya, continue, ya, komitmen yang tercipta karena adanya tanggungan biaya yang harus dimiliki seorang karyawan. Dan yang ketiga yaitu aspek normatif, di mana adanya faktor moral yang dimiliki oleh karyawan terhadap organisasinya. Nah, maka kami sampaikan hipotesis penelitian dan model penelitian kami, yang mana pada H1 terdapat persepsi kepuasan kerja memiliki pengaruh yang negatif terhadap intensi perilaku kerja sambilan, dan H2 yaitu komitmen organisasi berhasil memediasi pengaruh negatif antara kepuasan kerja dengan intensi perilaku kerja sambilan. Nah, kami sampaikan metode penelitian kami yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian karyawan generasi Z pada perusahaan rintisan di Indonesia dengan pengambilan sampel yaitu metode survei dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan software Gform untuk pembuatan kuesionernya, dan jenis data berdasarkan waktu yaitu cross-sectional data yang diperoleh pada satu waktu atau satu rentang waktu tertentu, dan ketika data tersebut sudah diperoleh akan kita analisis menggunakan Smart PLS 4. Nah, untuk uji instrumen penelitian ada uji reliabilitas dan uji validitas, di mana uji reliabilitas mengacu pada sekarang dan Buki digunakan untuk mengetahui seberapa baik instrumen penelitian yang digunakan tidak bias dan menghasilkan data yang konsisten. Maka dari itu, pada penelitian kali ini, uji reliabilitas yang digunakan adalah Cronbach-Alpha. Dan yang kedua yaitu uji validitas mengacu pada sekarang dan Bugi lagi pada tahun 2016 digunakan untuk memverifikasi instrumen-instrumen penelitian apakah bias atau tidak, mampu mengukur konsep yang digunakan dengan baik, serta mampu menghasilkan konsistensi data yang baik. Nah, uji validitas ini terbagi atas 2, yaitu uji validitas konvergen untuk menguji outer model dan uji validitas diskriminan untuk menguji inner model. Yang mana pada uji validitas konvergen, kami menggunakan autoloading serta average variance extracted yang merupakan bentuk dari confirmatory factor analysis. Dan yang kedua adalah uh, validitas diskriminan. Kami menggunakan Fornal-Larkin kriteria. Kami juga berusaha untuk mendeskripsikan data-data tersebut melalui statistik deskriptif yang diperoleh dari nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi pada data. Kemudian untuk uji hipotesis penelitian, kami menggunakan uji T untuk menguji pengaruh variabel independen secara terpisah untuk mempengaruhi variabel dependen mengacu pada Ghazali dalam Hussein. Untuk memperoleh hasil yang signifikan pada uji ini, kita harus ketahui bahwasanya T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitung ini dapat juga disebut sebagai T statistik kelaknya.
dengan kriteria pada penelitian kali ini signifikan level 0,05 dan dengan melakukan uji tutel. Kemudian yang kedua yaitu analisis koefisien determinasi untuk mengetahui besaran pengaruh simultan bagi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, mengacu pada Ghazali 2016. Analisis koefisien determinasi digunakan dengan menggunakan uji R-square adjusted dengan klasifikasi efek yang disampaikan oleh Chin terlampir pada PowerPoint. Dan yang terakhir untuk menguji efek mediasi, kami menggunakan nilai V-square atau kelak disebut dengan upsilon, mengacu pada Lachowicz 2018, dengan menggunakan rumus yang terlampir, di mana beta mx square ini merupakan nilai f square yang kemudian dikuadratkan antara pengaruh dari variabel independen terhadap mempengaruhi variabel intervening atau variabel mediasi. Dan yang beta ym.x square ini merupakan nilai f square yang dikuadratkan sebagai bentuk pengaruh dari variabel intervening dalam mempengaruhi variabel dependent. Kemudian kami sampaikan pada bab 4 yaitu pembahasan karakteristik responden. Kami memperoleh 145 responden, namun pada penelitian kali ini yang dapat diolah hanya 131 karena tidak memenuhi kriteria sisanya. Nah, berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh perempuan dengan persentase 62,6% dan rentan usia 19 hingga 22 tahun dengan persentase 51,9%. Kemudian rentang penghasilan didominasi oleh mereka dengan penghasilan kurang dari 4 juta dengan persentase 60,3% dan pendidikan yaitu SMA dengan persentase 42%. Dan yang terakhir terkait karakteristik data, pengalaman kerja saat ini berada pada rentan 1 tahun hingga 5 tahun didominasinya dengan persentase 49,6%. Berikut hasil uji instrumen penelitian yang pertama yaitu uji reliabilitas. Kita ketahui bahwasanya setiap variabel yang ada memiliki keterangan yang reliabel. Hal ini mengacu pada Scaran dan Buggy pada tahun 2013 yang menyatakan bahwasanya koefisien Cronbach alpha dapat diterima atau reliabel jika memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,6. Dan yang kedua yaitu untuk uji validitas. Yang pertama adalah uji validitas konvergen untuk menguji outer model. Yang pertama adalah nilai outer loading. Dapat kita ketahui semua indikator penelitian dapat kita ketahui valid karena mendekati dan lebih dari 0,7 mengacu pada Hare et al. Dalam SEMA et al. Dan yang kedua yaitu average variance extracted. Kita ketahui juga memiliki keterangan yang valid untuk masing-masing variabel dengan kriteria lebih besar dari 0,5. Kemudian kami sampaikan juga validitas diskriminan untuk inner model, di mana von Larker criterion ini membandingkan akar kuadrat AV dengan korelasi variabel lain. Uji yang dilakukan pada penelitian menunjukkan bahwasanya akar kuadrat AV pada masing-masing variabel ini valid untuk digunakan dan memiliki perbedaan baik secara statistik maupun teori terkait dengan korelasinya terhadap variabel yang lain. Kemudian kami sampaikan statistik deskriptif penelitian untuk variabel PKK pada jumlah sampel 131, nilai minimum dan nilai maksimum 1 hingga 5, dengan rata-rata 2,64 dan standar deviasi 1,11, yang menunjukkan bahwasanya PKK ini memiliki nilai yang rendah dengan sebaran data yang rendah juga. Untuk variabel IPKS, intensi perilaku kerja sambilan, dengan jumlah sampel, nilai minimum dan maksimum yang sama dengan variabel sebelumnya, memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwasanya intensi perilaku kerja sambilan pada sampel kali ini cukup besar dengan standar deviasi yang rendah, yang menunjukkan sebaran data yang rendah. Dan yang terakhir untuk komitmen organisasi dengan jumlah sampel, nilai minimum dan nilai maksimum yang sama, memiliki nilai rata-rata yang rendah dengan standar deviasi yang rendah juga. Hal ini menunjukkan bahwasanya komitmen organisasi yang dimiliki pada sampel kali ini rendah dan sebaran data yang rendah. Berikut kami sampaikan hasil koefisien regresi terlampir pada gambar. Dan untuk uji hipotesis yang pertama yaitu uji T, di mana kita ketahui bahwasanya variabel persepsi kepuasan kerja atau PKK memiliki pengaruh yang negatif
terhadap intensi perilaku kerja sambilan dengan keterangan yang signifikan. Hal ini diketahui pada tingkat derajat kebebasan 130 dalam UJT memiliki nilai T-tabel 1,98. Maka mengacu pada pernyataan sebelumnya yang membahas terkait dengan UJT, untuk memperoleh hasil yang signifikan, kita perlu untuk mengetahui T hitung atau T statistik lebih besar daripada T tabel yang diperoleh pada pengaruh variabel PKK terhadap intensi perilaku kerja sambilan. Nah, sama juga berlaku pada variabel persepsi kepuasan kerja dalam pengaruh komitmen organisasi dengan koefisien regresi 0,731 yang memiliki arah pengaruh yang positif. Namun hal berbeda diketahui pada variabel komitmen organisasi terhadap intensi perilaku kerja sambilan, di mana koefisien regresinya diketahui 0,261 dengan arah pengaruh yang negatif, namun tidak signifikan. Diketahui karena tes statistik lebih rendah daripada tes tabel, maka hasilnya tidak signifikan. Kemudian untuk yang kedua yaitu analisis koefisien determinasi, kita ketahui nilai R square adjusted sebesar 0,286 atau 28,6%, maka interpretasinya adalah bahwasanya variabel-variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel intensi perilaku kerja sambilan selaku variabel dependen sebesar 28,6%. Kemudian untuk uji hipotesis yang terakhir, uji mediasi, terlampir nilai F square, maka berdasarkan uji mediasi yang dilakukan, dapat kita ketahui tidak ada hasil mediasi yang diketahui karena mengacu pada Okbeibu et al. Pada tahun 2020, nilai mediasi yang terendah untuk mengetahui adanya mediasi itu sebesar 0,01. Nah, kami sampaikan kesimpulan pada penelitian kali ini, bahwasanya yang pertama, persepsi kepuasan kerja memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dalam mempengaruhi intensi perilaku kerja sambilan pada karyawan generasi Z pada perusahaan rintisan di Indonesia. Dan yang kedua, komitmen organisasi tidak memediasi secara signifikan hubungan antara persepsi kepuasan kerja dengan intensi perilaku kerja sambilan pada tingkat signifikansi 5%. Maka dari itu, implikasi penelitian ini secara teoritis adalah menambah kaidah ilmu pengetahuan terutama pada aspek manajemen sumber daya manusia, khususnya pada aspek pengaruh kepuasan kerja terhadap intensi perilaku kerja sambilan yang diketahui pada analisis data memiliki arah pengaruh negatif. Dan juga variabel mediasi pada penelitian kali ini tidak berhasil memediasi hubungan negatif, pengaruh negatif persepsi kepuasan kerja terhadap intensi perilaku kerja sambilan. Dan yang kedua yaitu secara praktis, manajemen selaku decision maker perlu untuk mempertimbangkan melakukan survei upah, proses promosi yang didasarkan pada KPI, dan proses supervisi yang didasarkan pada keadilan. Hal ini berdasarkan analisis data kita ketahui menjadi sebuah solusi yang harapannya mampu untuk mengurangi intensi kerja sambilan dan juga untuk memperkuat komitmen organisasi mereka terhadap perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.